Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Naila dari kelas 11 MIA 2. Saya ingin menjelaskan tentang gambaran dunia Islam abad pertengahan. Jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri sistem kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga merupakan masa awal dari kemunduran politik dan peradaban Islam, karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan yang ikut hangus oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Akibat dari serangan bangsa Mongol tersebut, situasi sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan mengalami masa-masa kemunduran pula. Wilayah Islam terpecah menjadi beberapa negara independen. Bahkan tak jarang terjadi peperangan antara negara-negara Islam yang telah berdiri di masing-masing wilayah itu. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongol. Derita yang dihadapi Islam tidak sampai di situ saja. Timur Leng menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam lainnya, sehingga pusat-pusat peradaban Islam yang ada di wilayah tersebut juga ikut hancur. Keadaan ini baru dapat teratasi dengan munculnya kerajaan besar yang terkenal dalam dunia Islam, yaitu Kerajaan Utsmani, Kerajaan Islam Safawi, dan Kerajaan Islam Mughal. Masing-masing kerajaan pernah mengalami masa kejayaan. Hal ini terjadi antara tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Situasi sosial politik di Kerajaan Utsmani tidak menentu setelah meninggalnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni tahun 1566 Masehi. Kerajaan Utsmani tidak lagi mempunyai sultan-sultan yang kuat. Kerajaan ini mulai memasuki masa-masa kemunduran pada abad ke-18 Masehi. Di dalam negeri timbul pemberontakan seperti pemberontakan di Syria di bawah pimpinan Kurdi Jumbulat, di Libanon di bawah pimpinan Drus Amir Fahruddin. Selanjutnya terjadi juga peperangan dengan negara tetangganya di Eropa, seperti peperangan di Venetia, dan juga peperangan dengan Shah Abbas dari Persia. Kelompok Janisari juga melakukan pemberontakan menentang kebijaksanaan pemerintah yang telah membubarkan pasukan khusus tersebut. Karena dianggap bersekongkol untuk melawan sultan, pada masa itu di Eropa mulai timbul negara-negara yang kuat seperti Rusia di bawah Peter yang Agung telah berubah menjadi negara yang maju. Dalam peperangan dengan negara-negara ini, Kerajaan Utsmani di Eropa semakin kecil karena banyak yang telah memerdekakan diri. Sementara itu, di Arabia bangkit kekuatan baru, yaitu aliansi dari Muhammad ibnu Abdul Wahhab dengan penguasa Ibnu Saud. Mereka berhasil menguasai beberapa daerah di Jazirah Arab sekitar pertengahan abad ke-18 Masehi. Dengan demikian pemberontakan di Kerajaan Utsmani mengalami kemunduran. Lalu berlanjut pada abad ke-19 dan ke-20 Masehi. Keadaan ini bertambah kacau setelah munculnya gerakan pembaruan politik di pusat pemerintahan. Kerajaan Utsmani berakhir dengan berdirinya Republik Turki Sekuler tahun 1924 Masehi. Di Persia, Kerajaan Safawi mendapat serangan dari Raja Afgan yang bermazhab Sunni. Amir Muhammad dapat menguasai Isfahan tahun
1722 Masehi. Akan tetapi, ibu kota itu dapat direbut kembali di tahun 1730 Masehi oleh Nadir Shah, yang kemudian ia sendiri mengangkat dirinya sebagai Syah di Persia. Tahun 1750 Masehi, Karim Khan dari dinasti Zand dapat merebut seluruh kekuasaan atas Persia, dan kekuasaan ini dirampas oleh Aga Muhammad dari dinasti Qajar tahun 1794 Masehi dan berakhir tahun 1925 Masehi. Begitu juga situasi sosial politik di India. Sepeninggal Aurangzeb, pemberontakan yang terjadi di kerajaan Islam Mughal tidak dapat diatasi. Pemberontakan golongan Hindu, golongan Sikh, dan sebagainya semakin memperkuat keadaan dan memperlemah kekuatan kerajaan Mughal di India. Pada tahun 1761 Masehi, kerajaan Mughal diserang oleh Ahmad Durrani Khan dari Afgan. Sejak saat itu, kerajaan Mughal di India berada di bawah kekuasaan Afgan. Meskipun Shah Alam masih tetap diizinkan memakai gelar sultan. Dalam keadaan yang lemah seperti itu, Inggris mengangkat senjata melawan kerajaan Mughal, yang akhirnya kerajaan Mughal menerima perjanjian damai dengan menyerahkan wilayah Kut, Bengal, dan Orissa kepada Inggris. Akan tetapi, isi perjanjian itu kemudian dibatalkan oleh Bahadur Shah pada tahun 1837 sampai 1858 Masehi. Kenyataan ini tidak diterima oleh Inggris, sehingga Inggris melakukan penjajahan atas negeri India pada tahun 1857 Masehi. Setelah bangsa Inggris menjajah India, rakyat India bangkit melawan kesewenangan yang dijalankan pemerintah kolonial tersebut. Umat Islam, Hindu, dan Buddha bangkit bersama-sama melawan Inggris dan berusaha memerdekakan diri dari cengkraman penjajah Inggris. Situasi ini berdampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam. Umat Islam tidak mampu lagi bangkit untuk menumbuh kembangkan ilmu, pengetahuan, dan peradaban yang dulunya pernah dikembangkan oleh umat Islam sebelum mereka. Mereka semua berusaha mempertahankan wilayah kekuasaan Islam dari cengkraman bangsa-bangsa Barat, sehingga banyak umat Islam yang kurang memikirkan kemajuan peradaban dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang-bidang tersebut dimanfaatkan untuk menjajah negara-negara Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelemahan dunia Islam terletak dalam bidang-bidang politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan tidak adanya simbol pemersatu dunia Islam. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh negara-negara Barat untuk menjajah negara-negara Timur yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Keadaan seperti ini baru dapat teratasi menjelang abad ke-20 Masehi dengan munculnya kekuatan baru dalam dunia Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.